Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya rio.wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh sahabat kita yang bernama Adi. Beliau ingin menceritakan pengalaman misterinya yang tinggal selama 2 tahun di rumah kontrakan yang angker. Jadi, bagaimana ceritanya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kejadian ini berawal di tahun 2018 yang lalu, yang mana di tahun 2018 itu Andi ini bekerja di salah satu kantor pembiayaan yang ada di Jakarta. Andi bekerja di kantor yang ada di Cikarang, dan di tahun 2018 itu Andi ini dimutasi ke kantor cabang yang berada di Pondok Gede. Akhirnya Adi dan istri pun memutuskan untuk mencari rumah kontrakan yang baru yang dekat dari tempat Andi yang bakal dimutasi ini. Andi di sini memutuskan untuk mencari rumah di sekitaran daerah Cibitung karena istrinya Andi ini bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Cibitung. Andi berpikir kalau dari Cibitung ke Pondok Gede itu jaraknya tidak terlalu jauh daripada Andi harus bolak-balik dari Cikarang ke Pondok Gede. Singkat cerita, Andi pun mencari rumah kontrakan di sekitaran daerah Cibitung. Di sini, temannya istrinya Andi memberikan referensi kalau di salah satu kompleks mewah yang ada di daerah Cibitung, di situ ada sebuah rumah yang akan dikontrakkan. Yang mana di komplek itu temannya istrinya Andi yang memberi referensi tinggal juga di komplek itu, cuman berbeda blok saja. Dia bilang rumah yang akan dikontrakan ini cuman berbeda beberapa blok dari tempat tinggal teman istrinya Andi yang memberitahu kalau di sana ada rumah kontrakan. Lalu di sini Andi diberikan nomor telepon dari si pemilik rumah kontrakan ini. Tanpa membuang waktu lama, Adi di sini langsung menghubungi si pemilik rumah, membuat janji untuk bertemu untuk membicarakan dan sekaligus untuk melihat rumah yang akan dikontraknya ini. Setelah mendapat kepastian dari si pemilik rumah kontrakan, hari sudah ditentukan, Adi dan istri pun menuju ke lokasi, menuju ke salah satu perumahan yang cukup mewah yang berada di daerah Cibitung. Di sini saya tidak dapat menyebutkan nama perumahannya karena ini adalah permintaan dari sahabat kita Adi. Setibanya di rumah kontrakan yang akan disewa sama si Adi ini, dia melihat kalau rumah itu besar dan mewah. Di bagian depannya terdapat carport, teras rumahnya cukup besar dan di sana ada halaman yang ada di samping carport. Adi di sini meminta kepada si pemilik rumah untuk meminta izin melihat kondisi bagian dalam rumah tersebut. Pemilik rumah pun membuka kunci rumah itu dan Adi bersama istri masuk untuk melihat kondisi di bagian dalam rumah. Rumah itu terdapat 2 buah kamar dan 1 kamar mandi. Di bagian belakang ada sebuah gudang kecil yang menempel langsung dengan dapur yang ada di rumah tersebut. Setelah Adi dan istri melihat-lihat bagian dalam isi rumah, Adi dan istri pun merasa cocok untuk tinggal di sana. Adi di sini menanyakan perihal kontrakan yang akan disewakan ini. Menanyakan berapa biaya kontrak per tahun. Si pemilik rumah mengatakan kepada Adi kalau rumah ini disewakan dengan harga 13 juta rupiah per tahunnya. Adi di sini sempat kaget juga karena sebelum Adi ini datang untuk survei melihat rumah kontrakan ini,
Adi ini nanya dulu sama teman istrinya Adi yang memberikan referensi kalau di komplek itu ada rumah yang disewakan, dan rumah teman istrinya Adi ini tidak terlalu jauh dari rumah yang akan dikontrak sama si Adi ini, cuman berbeda beberapa blok saja. Nah, teman dari istrinya Adi ini mengatakan kalau pasaran sewa rumah di sana sekitar 15 juta sampai 17 juta per tahun. Karena komplek perumahan tersebut bisa digolongkan sebagai komplek perumahan yang cukup elit. Adi di sini kaget, loh kok ya bisa? Ya, aku nanya sama teman istriku yang sudah lama tinggal di sini, pasarannya kan 15 sampai 17 juta rupiah. Kok yo ini rumah yang akan aku sewa ini murah banget, dia bilang. Nah, Adi di sini mencoba untuk iseng-iseng ya, nawar lagi kepada si pemilik rumah. Pak, gimana Pak? Kalau rumah ini saya tawar, saya suka sama rumah ini, saya mau sewa di sini, tapi bisa nggak? Kira-kira kalau harga sewanya 10 juta per tahun. Adi di sini menjelaskan kalau dia cuma dapat uang dari kantor untuk sewa rumah itu budgetnya maksimal cuma 10 juta rupiah. Awalnya pemilik rumah itu nggak mau memberikan harga 10 juta rupiah per tahun. Pemilik rumah pun mengatakan kepada Adi, ini udah termasuk murah Pak. Bapak boleh cek lah di sekitar sini kalau ada rumah yang dikontrakan. Pasarannya itu sekitar 17 juta per tahun. Di sini Andi mencoba untuk kembali meyakinkan si pemilik rumah dengan mengatakan, kalau Bapak mau 10 juta per tahun, saya akan menyewa rumah ini langsung 2 tahun sekaligus. Dan akhirnya kesepakatan pun terjadi. Pemilik rumah memberikan harga kontrak 10 juta per tahun dan Adi di sini langsung mengontrak rumah itu 2 tahun sekaligus. Adi pun hari itu berpamitan untuk pulang karena beliau ingin menyiapkan berkas perjanjian untuk sewa menyewa. Beberapa hari kemudian, setelah Adi ini menyelesaikan surat menyurat perjanjian sewa menyewa, setelah membayar kontrakan rumah itu sebesar 20 juta untuk 2 tahun, di hari Sabtu, Adi dan istri pun pindah dari Cikarang menuju ke Cibitung, ke rumah yang akan mereka tempati. Setelah hari Sabtu itu, Adi dan istrinya beres-beres barang pindahan. Pada sore hari, mereka pun kecapean. Malam itu, mereka langsung menginap di rumah barunya. Dan keesokan harinya, di pagi minggu, Adi dan istri melanjutkan beres-beres rumah yang masih berantakan. Pagi itu, Andi pun mengecek sekeliling rumah. Dia memasuki ruangan-ruangan yang ada di sana, ngecek bola lampu, ngecek screennya, semuanya dicek sama Andi, dan akhirnya Andi menuju ke ruangan kecil yang ada di dapur, yaitu gudang yang ada di dekat dapur tersebut. Dan di sini Andi mencoba untuk membuka pintu gudang tersebut, tapi nggak bisa. Gudang itu terkunci. Adi di sini mencoba meminta kepada si pemilik rumah untuk menanyakan, kunci gudang ini mana ya Pak? Si pemilik rumah mengatakan, oh nggak ada Pak, nanti sore biar diantar sama adik saya. Sampai sore hari, Adi yang menunggu kunci gudang itu diantar sama adik si pemilik rumah. Adik dari si pemilik rumah ini tak kunjung datang. Adi pun di sini beberapa kali menelpon ke nomor telepon si pemilik rumah dan beberapa kali juga menghubunginya melalui chat WhatsApp, tapi sama sekali tidak ada respon. Keesokan paginya lah, di pagi Senin, si pemilik rumah itu baru merespon pertanyaan Andi dan kembali mengatakan, nanti sore adik saya akan mengantarkan kunci gudang itu ke rumah Bapak. Namun sampai beberapa hari, kunci yang akan diantar sama adik si pemilik rumah tak juga kunjung datang. Adi di sini menjelaskan, alasan Adi untuk membuka gudang itu pertama, gudang itu terlihat sangat gelap sekali. Di dalamnya tidak ada lampu dan Adi di sini takut kalau gudang itu gelap. Gudang itu dekat dapur. Istri Adi kalau beraktivitas di malam hari ya di dapur, dia akan merasa ketakutan karena kalau gudang itu gelap, dari luar terlihat gudang itu sangat menyeramkan sekali. Itulah alasan utama untuk Adi sesegera mungkin membuka gudang tersebut untuk dipasangi lampu. Hingga pada suatu hari, kunci gudang yang sudah dijanjikan diantarkan juga oleh adik si pemilik rumah. Tapi sebelum adik si pemilik rumah itu mengantarkan kunci gudang, Adi ini sudah kandung emosi dulu. Dia menelpon si pemilik rumah dan mengatakan, Pak, saya kan sudah mengontrak rumah Bapak. Saya bayar cash untuk 2 tahun penyewaan. Tapi kenapa saya tidak memiliki akses untuk masuk ke setiap ruangan yang ada di rumah ini?
Karena di sini Andi sudah berbicara dengan nada yang tinggi. Akhirnya si pemilik rumah pun menyuruh adiknya untuk mengantarkan kunci gudang tersebut. Setelah kunci gudang didapat sama Andi, Andi pun bergegas membuka gudang tersebut. Ketika Andi membuka gudang tersebut, memang ternyata ruangan yang ada di dalam itu sangat gelap sekali. Udaranya pun terasa sangat lembab sekali dan pengap ya, Andi bilang. Nah, Adi pun siang itu mencoba untuk memasang sebuah lampu untuk menjadi penerangan di dalam gudang tersebut. Tapi di sini, keesokan paginya, ketika Adi lewat di gudang tersebut, dia heran, loh, kok lampu di gudang yang baru aku pasang tiba-tiba mati? Adi di sini berpikir kalau istrinya lah yang mematikan lampu gudang tersebut. Tapi ketika ditanya sama istrinya, lampu itu nggak dimatikan sama istrinya. Setelah Adi mengecek, ternyata lampu yang dipasang Adi untuk penerangan di dalam gudang itu putus. Dan Adi pun di sini kembali memasangkan lampu baru lagi, dan beberapa kali Adi katakan, sampai 4 kali bahkan, lampu yang dipasang sama Adi ini selalu putus, hanya bertahan 1 malam saja. Adi pun berkata-kata di dalam hati, ada apa sebenarnya di gudang ini? Singkat cerita, setelah Adi menempati rumah kontrakan itu kurang lebih selama 2 bulan, sudah banyak kejadian-kejadian misteri yang dialami oleh Adi dan istri. Kejadian-kejadian misteri yang kerap kali dialami oleh istri Adi. Karena istri Adi ini lebih banyak waktunya di rumah. Karena Adi ini kan pulang paling cepat jam 9 malam. Sedangkan istri Adi jam 5 sore itu sudah kembali, sudah sampai di rumah. Jadi dari jam 5 sampai jam 9 malam paling cepat Adi bilang, istrinya tuh sendirian di rumah, dan kejadian-kejadian aneh kerap kali dialami oleh istrinya Adi. Nah, di sini Adi menuliskan beberapa kejadian-kejadian aneh dan kejadian-kejadian misteri yang mereka alami selama tinggal di rumah kontrakan tersebut. Kejadian yang pertama dialami oleh istrinya Adi. Saat Adi dan istri ini sedang menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah di rumah tersebut. Ketika istri Adi ini mau sujud, istri Adi ini merasa kalau mukenahnya tuh ada yang menarik dari belakang. Sampai-sampai istrinya Adi ini terjatuh. Setelah Adi dan istrinya selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, Adi bertanya kepada istrinya, "Dek, tadi kamu kenapa?" Istri Adi menjawab, "Aku tadi jatuh bang, mukenahku serasa ada yang narik dari belakang." Adi mencoba untuk menenangkan istrinya. "Mungkin kamu kecapean kali dek, kamu belum makan kan?" Yang mana istri Adi dan Adi ini memiliki kebiasaan, mereka makan malam setelah menunaikan ibadah sholat maghrib. Saat itu Andi pun masih berpikir positif dan tidak mau berasumsi yang aneh-aneh tentang rumah yang mereka tempati. Kejadian berikutnya dialami oleh Adi. Pada suatu malam, Adi yang sedang santai sambil nonton TV, sambil senderan dan sambil meminum segelas kopi. Adi di sini masih ingat jelas letak gelas kopi yang ada di hadapannya. Dan ketika Adi ini meleng sedikit, gelas kopi yang ada di hadapannya itu sudah bergeser. Bergesernya cukup jauh jaraknya, dan di sini Adi ini bingung. Loh, kok yo bisa? Gelas kopi yang ada di hadapanku kok bisa berpindah posisi dengan jarak yang cukup jauh? Adi di sini juga nggak ngerasa kalau ada orang yang memindahkan gelas itu, dan Adi di sini juga masih sadar kalau dia tidak merasa kalau gelas itu nggak sengaja kegeser sama si Adi. Dari sinilah perasaan-perasaan aneh dan pikiran-pikiran aneh mulai terbesit di pikiran Adi. Dia merasa kalau rumah yang ditempatinya bersama istrinya ini memang ada kejanggalan. Namun Adi tidak mau menceritakan kegelisahannya ini, menceritakan kejadian yang barusan dialami sama Adi, karena takutnya begini. Kalau Adi ceritakan, istrinya ini pasti akan ketakutan sekali dan tidak betah tinggal di rumah. Karena istrinya inilah yang paling banyak waktunya dihabiskan di rumah tersebut. Sedangkan Adi paling cepat dia pulang ke rumah itu di jam 9 malam. Jadi Adi nggak mau menceritakan kejadian ini, takut membuat istrinya ketakutan dan tidak betah tinggal di rumah tersebut. Lalu kejadian berikutnya dialami lagi oleh istrinya Adi.
Ketika istri Adi sedang sendirian di dapur, ba'da maghrib, istrinya Adi ini mempersiapkan masakan untuk mereka makan malam. Ketika istri Adi sedang memasak di dapur, jelas sekali dia mendengar dari dalam gudang seperti ada suara orang yang memukul-mukul pintu gudang. Sontak di sini istri Adi langsung ketakutan, berteriak dan membuat Adi panik. Adi yang berada di ruangan depan langsung berlari menuju dapur bertanya kepada istrinya, "Dek, kamu kenapa? Kok kamu teriak-teriak?" Dengan wajah pucat dan suara yang gemetar, istri Adi mengatakan, "Bang, dari dalam gudang seperti ada suara orang yang sedang memukul-mukul pintu gudang." Sontak di sini Adi refleks langsung mengatakan, "Hei, jangan ganggu kami. Kami tidak mengganggu kamu." Setelah Adi berkata seperti itu, Adi berpikir kalau masalah ini sudah selesai, ternyata tidak. Tiba-tiba, gelas yang ada di atas rak tiba-tiba bergeser pelan-pelan dan jatuh. Itu membuat Adi dan istrinya sangat terkejut dan mereka malam itu merasakan suasana yang sangat mencekam. Setelah gelas yang ada di rak jatuh secara tiba-tiba, di dekat meja masak, di dekat kompor, itu ada sebuah Tupperware yang biasanya digunakan istri Andi untuk menyimpan makanan-makanan ringan. Tutup Tupperware itu tertutup dengan rapat dan Adi melihat dengan mata kepalanya sendiri. Secara tiba-tiba, tutup dari Tupperware itu terbuka dan terlempar. Seolah-olah ada yang membuka tutup itu dan sengaja melemparnya. Dari kejadian malam itu, Adi dan istrinya merasa sangat ketakutan sekali. Dan kejadian-kejadian misteri selanjutnya pun terjadi lagi. Pada suatu hari, Adi yang sedang berada di dalam kamar mandi, dia melihat kalau sikat gigi yang ada di tempatnya itu secara tiba-tiba jatuh pas sekali di depan hadapan Adi. Tapi Adi memperhatikan sikat gigi itu bukan jatuh karena tempatnya goyang atau bukan jatuh karena kesenggol. Adi melihat dengan jelas sikat gigi itu seolah-olah layang dan terlempar tepat di hadapan Adi. Adi di sini mencoba untuk menenangkan diri dan berkata di dalam hati, "Ah, jangan iseng lah, jangan ganggu aku lagi." Adi di sini sudah ngerasa nggak enak di dalam kamar mandi itu dan beliau pun segera untuk keluar. Ketika Adi membuka pintu kamar mandi, secara tiba-tiba bola lampu yang ada di kamar mandi itu pecah tepat di atas kepala Adi. Tar! Suasana yang ada di kamar mandi itu seketika gelap dan Andi langsung ketakutan, dia langsung keluar, menutup kembali pintu kamar mandi tersebut. Lalu, kejadian selanjutnya yang kerap kali dialami oleh istrinya Adi. Istrinya Adi ini selalu terbangun di jam 12 malam. Setiap malamnya dia terbangun di jam 12 malam dan baru bisa ngantuk lagi, baru bisa kembali tidur memejamkan matanya ketika azan subuh berkumandang. Itu dialami oleh istrinya setiap malam. Hingga dari wajah istrinya Adi terlihat sangat kelelahan sekali karena kurang tidur. Adi di sini memperhatikan di bawah kantong mata istrinya sudah terlihat ada lingkaran hitam, menandakan kalau istrinya kurang tidur. Dan pada suatu malam, ketika istrinya Andi ini terbangun di jam 12 malam dan dia udah nggak bisa tidur lagi. Istrinya Andi ini sangat ketakutan sekali pada malam itu sampai-sampai dia membangunkan suaminya. Karena dia mendengar ada suara orang yang memanggil-manggil namanya. Ketika Adi bangun, Adi sama sekali tidak mendengar ada suara orang yang menyebut-nyebut atau memanggil nama istrinya. Andi pun mencoba untuk membacakan ayat kursi. Dibacakan tepat di dekat telinga istrinya. Dan setelah ayat kursi itu dibacakan, istrinya Andi ini sudah tenang kembali dan malam itu istrinya Andi sudah bisa tertidur lagi. Pada malam berikutnya, ketika Andi sama-sama terjaga dengan istrinya di jam 12 malam lewat, Adi dan istri ini mendengar dari jendela kamarnya seperti ada orang yang melemparkan batu kerikil kecil. Terdengar tak, tak. Suara itu tidak terdengar cuma sekali. Beberapa kali Adi mendengar dan apa yang didengar oleh Adi dan istrinya ini, apa yang terjadi pada malam itu membuat rasa penasaran Andi ini timbul.
Dia penasaran, ini kerjaan siapa nih? Jangan-jangan ada orang yang iseng buat nakut-nakuti mereka. Adi pun mencoba untuk memastikan dia keluar rumah ketika Andi berada di luar rumah. Dia melihat lingkungan yang ada di sekitarnya sangat sepi sekali dan terasa sangat sunyi. Dan Adi pun memberanikan diri melangkah untuk mendekati jendela kamarnya untuk memastikan suara apa yang tadi didengarnya. Ketika Adi berada di samping kamarnya, di dekat jendela kamarnya, di bagian halaman atau di bagian taman kecil yang ada di rumah itu, ada sebatang pohon mangga yang cukup besar. Di pohon mangga tersebut, Andi melihat ada sosok tinggi besar dan menakutkan sekali. Andi di sini berkata dalam hati, mungkin itulah yang dinamakan sebagai sosok genderuwo. Adi pun di sini langsung buru-buru masuk ke kamar karena dia juga merasa ngeri melihat sosok yang sangat menakutkan itu. Sesampainya di dalam kamar, istri Adi ini bertanya, "Bang, ada apa bang di luar?" "Ah, nggak ada apa-apa. Cuman orang iseng aja yang ngelempar jendela tadi." Di sini Adi kembali mencoba untuk menenangkan istrinya. Kalau Adi bilang kalau dia melihat di situ ada sosok genderuwo yang sangat menakutkan, otomatis pada malam itu ketakutan pasti akan pecah di rumah tersebut. Istri Andi pasti akan merasa sangat ketakutan sekali. Setelah beberapa hari, teror itu dialami oleh Adi dan istri, terutama yang paling sering mengalami teror di rumah tersebut adalah istrinya Adi. Adi melihat di sini sikap dari istrinya itu sudah berubah. Emosi dari istrinya gampang sekali terpancing, emosi dari istrinya sering sekali meledak-ledak, dan Adi sering bertengkar dengan istrinya, cuman dengan hal yang sangat sepele sekali. Dan pertengkaran-pertengkaran di rumah tersebut hampir terjadi setiap hari. Pada suatu hari, Adi dan istrinya ini pulang kampung ke Cirebon. Karena orang tua Adi sudah meninggal dunia, ketika Adi berada di Cirebon, Adi ini menginaplah di rumah adiknya. Kebetulan adik ipar dari si Adi ini yang bernama Awang. Beliau bisa melihat makhluk-makhluk gaib, paham tentang hal-hal mistis. Adi sampai di rumah adiknya itu sekitar jam 8 malam. Ketika sampai di rumah adiknya Adi ini, adik ipar Adi yang bernama Awang bertanya, "Kak, itu siapa? Anak kecil yang ada di dalam mobil itu siapa?" Sontak di sini Adi dan istri ini kaget. "Anak kecil siapa? Nggak ada siapa-siapa di dalam mobil. Kami cuma berangkat berdua dari rumah." Awang bilang sama Adi, "Tadi anak kecil itu aku lihat sedang duduk di bangku penumpang. Sekarang anak kecil itu sudah ada duduk di atas tekmon di tempat penampungan air yang ada di rumah adiknya si Adi ini. Anak kecil itu tidak mau masuk ke dalam rumah ini." Lalu Awang mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok gaib yang menyerupai anak kecil itu. Awang di sini bertanya, "Kamu siapa? Kamu datang dari mana?" Anak kecil itu mengatakan kalau dia berasal dari rumah kontrakan yang ditempati oleh Adi dan istrinya. Dia tinggal di gudang yang ada di dekat dapur. Di gudang itu ada 3 sosok yang menempatinya. Anak kecil itu tidak sendirian, dia bersama bapaknya dan bersama ibu gaibnya. Di sini yang lebih parahnya lagi, Awang mengatakan anak kecil itu memanggil istrinya Adi dengan sebutan ibu. Karena sosok hantu anak kecil ini menyukai istrinya Adi dan mau menganggap istrinya Adi ini sebagai ibunya. Adi pun di sini menceritakan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami di rumah kontrakan tersebut. Adi mengatakan, "Wang, nih istri abang nih yang sering sekali mengalami kejadian-kejadian aneh. Ketika jam 12 malam, dia tuh kebangun dari tidurnya dan gak bisa tidur lagi. Itu dialami sama istri abang ini setiap malam. Nah, ketika mendekati azan subuh, barulah istri abang ini ngantuk, barulah dia bisa tertidur." Awang di sini dengan santainya menjawab, "Itu kerjaan anak kecil ini, Bang. Anak kecil inilah yang ngebangunin istri abang, dan niat anak kecil ini ngebangunin istri abang di tengah malam itu. Anak kecil ini minta ditemenin main sama istri abang." Dengan santainya, Awang menyebutkan hal tersebut kepada Adi dan istrinya. Awang di sini menambahkan, kalau anak kecil itu marah, Bang. Kalau abang sering ngobrol sama istri abang, kalau abang sering bercanda sama istri abang, anak kecil ini marah. Yang diinginkan hantu anak kecil ini adalah
waktu istri abang itu diluangkan sepenuhnya untuk bermain dengan hantu anak kecil ini. Makanya istri abang ini emosinya sering meledak-ledak. Abang sering bertengkar dengan istri abang. Itu semua karena pengaruh dari gangguan hantu anak kecil ini. Dia nggak senang kalau abang tuh ketawa-ketawa sama istri abang, kalau abang tuh bercanda sama istri abang, karena dia sudah menganggap kalau istri abang ini adalah ibunya dan hantu anak kecil ini cemburu. Lalu Awang di sini menyarankan kepada Adi, "Bang, nanti setibanya abang sampai ke rumah, abang jangan lupa ya, abang taruh daun kering." Nah, di sini Adi lupa jenis daun keringnya daun apa, mungkin atau kemungkinan daun kering yang disuruh Awang ditaruh di atas pintu kamar ya. Pintu kamarnya Adi ini kemungkinan itu adalah daun kelor. Karena daun kelor ini bisa juga ya selain untuk pengobatan tradisional, untuk sayur-sayuran yang banyak manfaatnya untuk kita, daun kelor ini juga bisa dapat menangkal santet dan gangguan makhluk gaib. Nah, Awang disuruhlah naruh daun kering itu di atas pintu kamarnya agar sosok anak kecil ini, sosok hantu anak kecil ini tidak dapat masuk ke kamar dan tidak dapat mengganggu istrinya Adi ini ketika dia sedang tidur. Ketika saran dari Awang ini dilakukan oleh Adi, memang beberapa malam gangguan dari anak kecil itu tidak dialami oleh istrinya Adi. Istrinya Adi tidak pernah lagi terbangun di jam 12 malam, tapi gangguan dari luar semakin ekstrim saja. Pernah pada suatu hari, tepatnya pada pagi minggu, Adi sedang mencuci mobilnya di teras rumah ya, di carport di depan rumahnya. Tiba-tiba ada tetangga Adi yang menyapa yang bernama Pak Haji Heri. Adi pun di sini menghentikan aktivitasnya yang sedang mencuci mobil dan ngobrol-ngobrol lah bersama Pak Haji Heri. Pak Haji berkata, "Alhamdulillah, kami warga di sini senang sekali melihat kalau rumah ini ditempati oleh Mas Adi. Karena ketika Mas Adi menempati rumah ini jadi terang, berbeda dengan sebelumnya. Ketika pemiliknya menempati rumah ini terlihat sangat gelap sekali. Ketika malam hari pun, lampu di rumah ini selalu dimatikan." Adi pun di sini penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Pak Haji Heri. Jawab Pak Heri, "Iya Pak Adi, rumah ini selalu gelap. Pagi, siang, sore, malam, lampu di rumah itu tidak pernah dinyalakan. Padahal di dalam rumah itu ada orang yang menempati. Rumah ini ada penghuninya. Sudahlah, rumah ini udah nggak enak dilihat. Ditambah lagi nggak dikasih penerangan." Adi ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Haji Heri, rumah ini nggak enak dilihat. Di sini Adi agak kaget. Apa nih maksud Pak Haji Heri, rumah ini nggak enak dilihat? Adi pun bertanya, "Nggak enak dilihat gimana Pak Haji?" Pak Haji Heri pun menceritakan kepada Adi, "Pak Adi, di depan rumah ini sering terlihat ada sosok bayangan hitam, tinggi besar, tepatnya berada di pohon mangga." Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Haji Heri, Adi pun di sini teringat. Ketika malam hari dia ngecek keluar, ketika dari jendela terdengar seperti ada yang melempar batu, Adi kan melihat di pohon mangga itu memang terlihat ada sosok tinggi besar yang mengerikan, yang Adi mengatakan di sini mirip sekali dengan perwujudan genderuwo. Pantas saja harga sewa rumah ini jauh dari harga sewa pasaran rumah di sini. Ternyata di rumah ini ada sesuatu. Dan pada suatu hari, istrinya Adi ini pernah juga ditanya sama tetangga sebelah rumah yang bernama Bu Bambang. Bu Bambang bertanya kepada istrinya si Adi ini, "Mbak, kamu rajin banget ya, jam 2 malam udah masak." Istri Adi pun heran, Bu Bambang tiba-tiba nanya kayak gitu, dan istrinya Adi ini pun menjawab dan menjelaskan kalau jam 2 pagi saya nggak pernah masak kok Bu. Jam 2 pagi saya masih tidur. "Ah, masa iya? Tadi malam Mbak bangun nggak jam 2 pagi? Ada yang masak nggak di dapur? Soalnya ketika saya bangun di jam 2 pagi sedang buat susu anak, jelas sekali saya mendengar dari arah rumahnya si Mbak, dari dapurnya, saya mendengar suara ramai sekali, seperti ada orang yang sedang masak di dapur rumah si Mbak." Dari cerita Pak Haji Heri dan cerita dari Bu Bambang tetangga sebelah rumah, Adi di sini dapat menyimpulkan bahwa rumah kontrakan yang ditempatinya ini adalah rumah yang berhantu. Lalu di sini Adi menceritakan setelah apa yang disarankan oleh Awang dilakukan oleh Adi, menaruh
di atas pintu kamarnya daun kering. Nah, kurang lebih sekitar 1-2 minggu, Adi dan istrinya bisa tidur nyenyak. Namun, itu cuma sebatas 1-2 minggu itu saja. Pada suatu malam, istrinya Adi ini kembali terbangun di jam 12 malam. Dan di situ mulai lagi ada gangguan yang mengganggu mereka, dan kali ini gangguannya semakin parah. Adi di sini mengatakan, sikap dari istri Adi terlihat sudah berubah, bukan seperti istrinya Adi lagi. Dan Adi di sini berinisiatif untuk menelpon adik iparnya Awang untuk menyuruh Awang datang ke rumah kontrakannya tersebut. Setelah mendapat telepon dari Adi, Awang pun langsung menuju ke Cibitung. Awang datang bersama istri dan anak-anaknya. Sesampainya di rumah kontrakan Adi menceritakan cerita yang diceritakan oleh Pak Heri, cerita yang disampaikan oleh Bu Bambang, dan di sini Awang pun mulai berkeliling mengitari bagian rumah tersebut untuk mencari tahu sebenarnya ada apa, sebenarnya sosok-sosok apa saja yang mengganggu di rumah itu. Lalu adik ipar Awang pun sampai di gudang yang ada di dekat dapur. Awang mengatakan, di gudang inilah sumber dari semuanya. Awang juga mengatakan kalau sosok gaib penghuni gudang ini bukan jin, melainkan adalah sosok siluman. Awang pun mengatakan, ini susah bang, karena sosok ini sudah terlebih dahulu menempati tanah ini sebelum rumah ini dibangun. Sosok siluman itu sudah ada di sini terlebih dahulu. Awang pun di sini menyuruh istrinya Adi meminum segelas air putih yang sudah dibacakan doa agar istrinya Adi ini sedikit lebih tenang, dan alhamdulillah setelah istri Adi ini minum segelas air putih yang sudah dibacakan doa oleh Awang, istrinya Adi pun dapat tertidur dengan lelap. Keesokannya, saat Adi ini sedang makan malam, di situ Awang masih ada di rumah Adi karena Awang ini rencananya besok baru pulang kembali ke Cirebon. Pada saat makan malam itu ada sebuah kejadian yang sangat aneh sekali. Gelas dan piring Awang ini tiba-tiba bergeser sendiri, bergerak secara sendirinya. Awang mengatakan kalau kejadian itu terjadi, gelas itu bergeser sendiri, piring itu bergeser sendiri, itu ulah dari anak kecil yang mengikuti istrinya Adi. Karena anak kecil itu marah. Anak kecil itu mengatakan kalau masakan yang dimakan sama si Awang ini itu adalah masakan istri Adi yang dimasakan untuk si anak kecil ini, bukan untuk Awang. Kenapa Awang yang memakannya? Nah, keesokan harinya Awang pun berpamitan untuk kembali ke Cirebon. Sebelum Awang pulang ke Cirebon, dia berpesan kepada Adi, "Bang, kalau bisa secepat mungkin lah kamu bawa istri kamu itu untuk pergi di Ruqyah." Adi pun mengikuti apa yang disarankan oleh Awang karena Awang ini memang mengerti lah tentang hal-hal yang seperti itu. Adi pun langsung membawa istrinya ke tempat Ruqyah Center. Sesampainya di tempat Ruqyah Center, Adi melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika istri Adi ini sedang di Ruqyah. Istrinya ini berteriak, seolah-olah istrinya ini sangat tersiksa sekali. Dan alhamdulillah, setelah prosesi Ruqyah itu dilangsungkan, setelah istri Adi ini selesai di Ruqyah, keesokan harinya, istri Adi ini dapat tertidur dengan nyenyak. Dia sudah tidak terbangun lagi di jam 12 malam karena gangguan anak kecil itu. Beberapa minggu pasca Ruqyah, gangguan-gangguan misteri dialami lagi oleh istrinya Adi. Karena istrinya Adi ini sudah merasa sangat capek sekali atas gangguan yang dialaminya. Sampai-sampai istrinya Adi ini sudah tidak pernah lagi menginjakkan kakinya ke dapur sendirian. Kalau dia mau masak di dapur, istrinya Adi ini minta ditemani sama suaminya. Dan ketika istrinya pulang di jam 5 sore, istrinya Adi ini tidak berani pulang ke rumah itu sendirian. Karena ketakutan dengan teror-teror yang dilakukan oleh makhluk gaib yang ada di rumah itu. Bangsa siluman yang penunggu gudang itu. Istrinya Adi ini sangat tertekan sekali. Karena rasa ketakutan yang sudah berlebihan yang ada di dalam diri istrinya Adi ini, dia sudah tidak berani lagi menginjakkan kakinya di dapur. Jadi semua perabotan, semua perlengkapan masak, mesin cuci, kulkas, semuanya dipindahkan ke ruang tengah. Untuk mencuci baju, mesin cuci baju, untuk nyuci piring, itu dipindahkan Adi ke teras rumah.
Karena istrinya udah nggak berani lagi ke dapur, semua aktivitas untuk masak dilakukan di ruang tengah. Adi di sini sempat menawarkan kepada istrinya, "Dek, kalau kamu ketakutan tinggal di rumah ini, yuk kita pindah aja lah dari sini." Walaupun Adi katakan pada saat itu masa kontrakannya masih ada sekitar 14 bulan lagi. Tapi di sini istri Adi menjawab, "Nggak usah lah bang, repot bang kalau mau pindah-pindah, capek." Dari awal ketika istrinya Adi ini mengalami gangguan dari makhluk gaib yang ada di rumah kontrakannya itu, istrinya ini nggak pernah cerita kepada kedua orang tuanya, seolah-olah ingin menyembunyikan permasalahan ini. Bahkan ketika istri Adi dan Adi pulang ke rumah orang tuanya, istrinya Adi ini juga tidak mau menceritakan. Hingga pada suatu ketika karena Adi ini sudah khawatir ya dengan keadaan istrinya, Adi pun memberanikan diri untuk menceritakan gangguan-gangguan dari siluman penghuni rumah kontrakannya kepada kedua orang tua istrinya Adi. Dan kedua orang istrinya Adi ini yang tinggal di daerah Bogor menyuruh mereka untuk pulang ke rumahnya yang ada di daerah Bogor. Sesampainya di sana, Adi dan istrinya diajak pergi ke rumah salah satu ustadz yang ada di sana untuk berkonsultasi, untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang dialami oleh keluarganya Adi ini. Sesampainya di rumah ustadz tersebut, Adi mengatakan, ustadz itu sangat hebat sekali. Ketika mereka sampai di sana, tanpa Adi dan istrinya menceritakan permasalahan yang mereka alami tentang kejadian-kejadian makhluk gaib siluman yang mengganggu istrinya Adi ini, Pak Ustadz tersebut tahu semua. Dan Pak Ustadz juga mengatakan kalau sosok anak kecil yang selalu mengganggu istrinya Adi ini juga ikut mereka sampai ke Bogor, sampai ke rumah si Pak Ustadz. Setelah Pak Ustadz menjelaskan apa-apa saja gangguan yang dialami oleh istrinya Adi ini, Pak Ustadz tersebut masuk ke kamarnya. Pak Ustadz tersebut melakukan sholat sunat dan kurang lebih sekitar 15-20 menit Adi bilang. Pak Ustadz keluar dari kamar tersebut dengan membawa 2 botol air. 1 botol air yang diberikan Pak Ustadz itu untuk diminum dan 1 botol lagi untuk digunakan mandi istrinya Adi. Pak Ustadz mengatakan insya Allah setelah air itu diminum, setelah istri Adi mandi dengan air yang beliau berikan, sosok anak kecil itu tidak akan datang lagi mengganggu istrinya Adi. Tapi sebelum anak kecil itu menghilang, dia akan datang menemui istri Adi di dalam mimpi. Dan apa yang dikatakan Pak Ustadz memang benar-benar terjadi. 1 malam setelah Adi pulang dari Bogor, istrinya bermimpi. Di dalam mimpi istrinya Adi ini, dia digandeng tangannya oleh seorang anak kecil. Mereka sedang berada di sebuah tanah lapang. Lalu, sosok anak kecil itu melepaskan gandengan dari tangan istrinya Adi. Anak kecil itu pun lalu melambaikan tangannya, seolah-olah memberikan tanda perpisahan kepada istrinya Adi. Saat Adi bertanya kepada istrinya, "Dek, di dalam mimpi itu kamu ngelihat nggak wujud dari anak kecil yang menggandeng tangan kamu?" Istrinya Adi mengatakan, sosok anak kecil itu tidak seperti anak kecil pada umumnya. Anak kecil itu memiliki telinga yang panjang, memiliki wajah yang panjang, dan wajahnya terlihat sangat mengerikan sekali. Walaupun sosok anak kecil itu sudah terlepas dari tubuh istrinya Adi alhamdulillah sudah tidak pernah lagi diganggu oleh sosok gaib tersebut, tapi istrinya Adi ini masih memiliki trauma. Dia belum berani ketika jam 5 sore pulang dari kantornya, dia belum berani untuk pulang sendirian di rumahnya itu. Dan Adi di sini mengatakan walaupun gangguan secara personal tidak pernah dialami oleh istrinya lagi, anak kecil itu nggak pernah lagi membangunkan istrinya di jam 12 malam. Tapi gangguan-gangguan dari luar, gangguan yang sering terdengar dari daerah dapur, dari dalam gudang masih sering terdengar. Dari dapur masih sering terdengar seperti ada suara gelas jatuh, tang. Di dalam gudang masih sering terdengar suara berisik dan yang lebih mengerikan lagi, dari arah dapur ketika malam itu terdengar seperti ada suara kelereng. Layaknya seperti ada anak kecil yang sedang memainkan kelereng.
Untuk mengantisipasi suara-suara aneh yang sangat mengganggu itu, Adi ini setiap malam menyalakan televisi dengan volume yang sangat besar agar suara-suara yang menakutkan dari dapur, dari dalam gudang itu tidak terdengar dan tidak membuat mereka ketakutan. Hal itu terus terjadi sampai waktu kontrakan mereka habis. Dan itulah kejadian misteri yang dialami sahabat kita Adi dan istrinya, yang mana pada saat itu mereka menempati rumah kontrakan yang berada di satu komplek perumahan yang ada di daerah Cibitung. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk sahabat kita Adi. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi di rumah-rumah yang akan keluarga Adi tempati. Insya Allah, semoga gangguan gaib tidak dialami lagi, tidak mengganggu lagi istrinya Adi. Sama-sama kita doakan sahabat kita Adi dan keluarganya. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah yang saya bagikan kali ini. Semoga kisah ini bisa kita ambil sedikit hikmah dan pelajaran untuk ke depan. Jadi sebelum kita menempati rumah, lebih baik kita tanya dulu lah sama tetangga di sekitar kondisi rumah yang akan kita tempati. Dan jangan lupa, sebelum kita menempati rumah baru, jangan lupa kita membersihkannya, luar dan dalam. Luar dan dalam arti kata, ketika kita masuk ke tempat yang baru, kita masuk ke lingkungan baru ya. Kalau sahabat-sahabat beragama Muslim ya, sebagai penanda kalau kita masuk ke lingkungan baru, kita harus yasinan lah, selamatan lah, untuk membacakan doa selamat agar penghuni-penghuni yang tak kasat mata di rumah itu tidak mengganggu kita. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.